Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime dengan MC yang semakin kuat setelah dikhianati nih guys. Yang tentunya terkadang seseorang akan menjadi semakin kuat setelah mereka merasa dikhianati oleh orang yang sangat mereka percayai atau mereka sayangi guys. Umumnya sih, anime dengan cerita seperti ini bisa membawa perubahan besar bagi karakter utama maupun karakter sampingan guys. Namun, pengkhianatan biasanya lebih sering membawa rasa sakit bagi para penonton, terutama bagi fans karakter yang telah berkhianat tersebut. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas 11 anime dengan MC yang menjadi semakin kuat setelah dikhianati guys, yang tentunya sangat seru dan wajib untuk kalian tonton. Nah, untuk anime-anime ini sih mungkin bukan anime yang terbaru guys, tapi kemungkinan sebagian dari kalian belum pernah menontonnya. Nah, sebelum video ini mulai jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Akatsuki no Yona. Nah, anime ini berkisah tentang seorang putri bernama Yona, hidup dengan kenyamanan dan kemewahan. Nah, karakter utama ini tinggal di kerajaan yang damai dan terlihat tanpa ada masalah. Namun, tiba-tiba saja ayah Yona yang seorang raja dikhianati dan dibunuh oleh sepupu tercintanya. Akibatnya pengkhianatannya itu, kehidupan putri Yona kini dalam bahaya. Nah, karena hal itu, dia harus melarikan diri bersama teman masa kecilnya dan pengawal pribadinya. Nah, beberapa tahun kemudian, Yona baru menyadari bahwa kerajaan Kouka bukanlah tempat ideal seperti yang selama ini dia bayangkan. Nah, kemiskinan, perselisihan, dan korupsi merajalela di kerajaan tersebut setelah ayahnya dibunuh. Yang kedua, Bitum. Nah, memiliki alur cerita yang cukup menarik, karakter yang unik, serta animasi yang lumayan, dan jalan cerita yang sulit ditebak menjadikan anime ini menjadi salah satu yang sangat layak untuk kalian tonton guys. Nah, anime ini sih berkisah tentang pemuda pengangguran berusia 22 tahun bernama Sakamoto Ryuta sebagai karakter utama yang dikenal sebagai pemain elit dengan peringkat nomor 9 di dunia dan nomor 1 di Jepang dalam dunia game Bitum. Tetapi di kehidupan aslinya dia dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja dan masih tinggal bersama kedua orang tuanya, masih menjadi beban keluarga. Hingga pada suatu hari dia terbangun di sebuah pulau tropis dengan berbagai pertanyaan sembari mengingat bagaimana dia bisa sampai di tempat itu. Tak lama bingung, dia berjalan mengelilingi pulau itu. Kemudian dia melihat orang aneh yang tiba-tiba menyerangnya dengan melemparkan bom peledak hingga dia sadar hidupnya dalam bahaya. Nah, dan entah kenapa dia berpikir bahwa dirinya telah terperangkap di dalam versi nyata dari permainan favoritnya. Nah, di sini kita akan melihat dapatkah Ryota bertahan cukup lama di sana dan bisakah dia mengungkap siapakah orang yang dibalik alasan dia berada di situ. Yang ketiga, Gothic Crow. Nah, Gothic Crow adalah sebuah anime yang bagus yang memiliki keunikan tersendiri dan cukup enak untuk ditonton. Karena anime ini menambahkan aspek yang membuat kita mengerti bahwa untuk menjadi penyelamat, dukungan dari teman-teman dan seseorang yang penting sangatlah diperlukan. Nah, untuk kalian mungkin sebagian udah pernah nonton untuk anime ini karena ini anime yang udah lama juga. Tapi kemungkinan untuk kalian yang belum tonton, wajiblah untuk kalian tonton untuk list kali ini karena animenya sangat seru dan wajib untuk kalian tonton. Nah, anime ini berkisah ketika Jepang dilanda apokalips virus. Saat itu juga sebuah badan internasional bernama GHQ mengambil alih pemerintah Jepang dengan maksud memulihkan Jepang dan menyelapkan virus tersebut. Nah, pada 10 tahun kemudian, seorang siswa yang sedikit tertutup bernama Aomasu dipertemukan dengan serangkaian kejadian hingga terjerumus masuk ke dalam sebuah kelompok pemberontak. Nah, di sini dia akan melewati banyak kejadian sampai pada pertarungan serta pengkhianatan guys. Yang keempat, Cross Edge. Nah, tidak lengkap rasanya anime bergenre mecha tidak menambahkan cerita tentang pengkhianatan di setiap karakternya. Apalagi ini adalah anime yang membawa penonton ke berbagai konflik yang akan terjadi guys. Nah, seperti anime Cross Edge yang jalan ceritanya mengisahkan tentang dunia yang sudah hancur akibat perang dan polusi, sudah hilang dari permukaan bumi. Kemudian muncul energi bernama mana. Nah, energi tersebut
dimanfaatkan orang-orang untuk hidup dan berbagai informasi tanpa adanya batasan. Namun, hanya orang tertentu yang bisa menggunakan mana. Nah, untuk mereka yang bisa menggunakannya disebut sebagai norma. Dan mereka juga adalah orang terendah kastanya di masyarakat. Nah, pada saat itu ada seseorang putri pertama dari kerajaan Mitsurugi bernama Ange. Putri ini sangat senang menindas norma sampai pada ulang tahunnya, dan saat itu juga kakaknya berkhianat kepada dia dan mengatakan bahwa dia adalah seorang norma. Ange pun dibuang ke Arsenal, di mana dia harus membasmi naga yang menyerang Arsenal dan mengikuti hidup sebagai norma. Yang kelima, Densetsu no Yusa no Densetsu. Nah, anime ini sih berkisah tentang seorang penyihir bernama Rainer Lutz yang mempunyai mata alpha stigma. Matanya memiliki kemampuan menganalisis semua jenis sihir. Namun, mata ini lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang menyebabkan malapetaka dan membawa kematian bagi orang lain. Nah, kita kembali ke masa lalu. Dulunya, dia merupakan seorang pelajar yang pemalas di Akademi Penyihir Kerajaan Kekaisaran Roland. Nah, ketika mereka berperang melawan negara tetangga, banyak teman Rainer yang kehilangan nyawa. Nah, saat itulah dia bersumpah untuk membuat sebuah negara yang damai dan tentram bersama sahabatnya, yaitu Sion Astral. Nah, ketika Sion menjadi seorang raja, dia mengirim Rainer untuk mencari sebuah peninggalan, ditemani oleh seorang swordman bernama Ferris Erisa untuk mengetahui rahasia di balik mata terkutuknya, dan banyak hal yang akan terjadi bersangkutan dengan pengkhianatannya. Yang keenam, Ari Fureta. Nah, inilah anime bertemakan balas dendam karena telah dikhianati oleh salah satu teman sekelasnya, hingga menyebabkan karakter culun ini terjatuh ke dasar dungeon. Nah, untuk kalian yang pernah menontonnya pasti udah tahu dan udah jelas dengan ceritanya, guys. Nah, untuk kalian yang belum tonton, Ari Fureta ini berkisah tentang Hajime Nagumo yang merupakan seorang otaku berat dengan kehidupan sederhana. Nah, pada suatu hari, hidupnya mulai berubah setelah dirinya dan teman-temannya berpindah ke dunia fantasi. Nah, di dunia barunya, mereka diperlakukan layaknya pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Nah, di satu sisi, Hajime hanya dibekali oleh satu kemampuan saja, tetapi teman-temannya memiliki banyak kemampuan. Nah, karena hal itu, dia dijadikan bahan rundangan oleh teman-teman sekelasnya. Nah, di sini kita akan melihat apakah ini akan menjadi awal dari Yang ketujuh, Tate no Yusa no Nariagari. Nah, mungkin kalian sebagian sudah tidak asing dengan judul anime yang satu ini. Yap, inilah Tate no Yusa no Nariagari, salah satu anime isekai dengan jalan cerita menarik yang harus kamu saksikan tentunya. Nah, anime ini sih cukup banyak menarik perhatian penikmat anime, terlebih di episode awal yang dapat dikatakan berhasil dieksekusi dengan baik. Nah, tidak jarang anime ini direkomendasikan untuk ditonton oleh penikmat anime pemula. Nah, anime ini mengisahkan tentang seorang otaku bernama Naofumi Iwatani yang terpanggil ke dunia isekai dan terpilih menjadi salah satu dari 4 pahlawan yang harus melindungi kerajaan Melromark. Nah, masing-masing pahlawan memiliki senjata legendaris. Sayangnya, dia malah mendapatkan senjata tameng. Namun, karena kekurangan pengalamannya, dia dianggap sebagai pahlawan yang paling lemah dan selalu salah, hingga pada akhirnya dia dikhianati oleh orang yang dia percaya. Nah, pada saat itu dia merasa dikhianati, Naofumi memutuskan untuk menjadi pahlawan tameng terkuat dengan berbagai cara dan berencana untuk balas dendam ke kerajaan Melromark. Yang kedelapan, 96 Days. Nah, anime ini lebih dikenal karena menampilkan cerita di mana kematian, pengkhianatan, dan perubahan karakter bisa terjadi kapan saja. Nah, dan hal-hal lain terus terjadi sepanjang cerita. Nah, dengan latar anime yang menggambarkan sebuah kota fiktif di negara bagian Illinois, Amerika pada tahun 1930-an di tengah masa Prohibition ketika minuman keras dilarang beredar. Nah, anime ini sih berkisah tentang seorang anak bernama Angelo Legusa. Anak ini lahir dari keluarga mafia yang saat itu seluruh anggota keluarganya dibunuh ketika ia masih kecil. Nah, kita maju ke masa depan. Pada 7 tahun setelah pembunuhan keluarganya, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang memberitahu identitas para pembunuh keluarganya.
bahwa pelakunya adalah pemimpin kelompok mafia, yaitu Vanetti dan anak buahnya. Nah, pada saat dia mengetahui pelaku sebenarnya, Angelo kemudian mengganti nama aslinya dengan nama samaran, yaitu Avilio Bruno, untuk menyusup ke dalam kelompok Vanetti dan membalaskan dendam untuk keluarganya guys. Yang ke-9, Tower of God. Nah, manhwa populer yang satu ini dengan ketenarannya setelah diadaptasi menjadi anime dengan judul Kaminoto Senpai menghebohkan penggemar anime di seluruh dunia karena salah satu heroin dari anime ini telah berkhianat pada karakter utama. Nah, meski pada awalnya Rachel diperlihatkan sebagai sosok yang baik dan lembut layaknya heroin utama pada umumnya, tapi sifat aslinya muncul terlihat saat menyentuh pertengahan episode. Nah, kelicikan semakin terlihat ketika Rachel menipu dan mengkhianati karakter utama serta teman-temannya. Nah, parahnya lagi, dengan kelicikannya dia juga mampu mempermainkan dan membahayakan nyawa orang lain demi keinginannya sendiri. Nah, untuk karakter utama dari seni ini sudah terlihat di akhir episode dengan kekuatan yang muncul setelah dikhianati oleh orang paling berharga di hidupnya guys. Nah, seri ini disukai oleh banyak orang karena pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang heroin membawa pengaruh besar bagi karakter utama itu sendiri. Apalagi nantinya akan terjadi pengkhianatan 2 kali guys, saat salah satu temannya dibunuh oleh cewek yang satu ini juga. Nah, pastinya untuk kalian sangat menantikan nih untuk season kelanjutan dari anime ini. Semoga aja sih anime ini mendapat kelanjutan ya guys. Soalnya menurut saya anime sangat seru, dan untuk kalian yang belum tonton wajib banget nih untuk ditonton. Yang ke-10, Roka no Yusa. Nah, tidak hanya karakter utama yang memiliki cerita kelam seperti dikhianati oleh temannya sendiri. Nah, dalam anime Roka no Yusa adalah salah satu karakter yang pernah dikhianati oleh ibunya sendiri. Nah, nama dia adalah Fremi. Nah, Fremi merupakan seorang manusia setengah iblis. Nah, untuk ibunya adalah seorang iblis, sedangkan bapaknya adalah manusia. Nah, karena itu mata Fremi tertutup satu dan berwarna merah, sedangkan di dahinya ada tanduk. Nah, Fremi dulunya pernah membunuh pahlawan dan melawan Camot tapi kalah. Nah, sejak ibunya mengkhianatinya dan tidak mengakuinya sebagai anak, Fremi ingin membunuh Raja Iblis sebagai aksi balas dendamnya. Nah, ini sih bagus nih, balas dendamnya bukan ke ibunya tapi ke Raja Iblisnya langsung. Yang terakhir atau yang ke-11, Arslan Senki. Nah, anime yang diadaptasi dari novel karya Yoshiki Tanaka yang berkisah tentang seorang putra mahkota kerajaan Pars bernama Arslan, di mana kerajaan tersebut telah diambil alih dan dikhianati oleh kerajaan Lusitania. Nah, Arslan anak yang tidak bisa diandalkan. Dia juga lemah dan kemampuannya sebagai penerus tahta pun diragukan. Nah, pada saat usianya mencapai 14 tahun, Arslan ikut serta dalam perang pertamanya, dan dari perang itu dia kehilangan segalanya. Nah, setelah ayahnya yang merupakan seorang raja Adragoras kalah dalam pertempuran. Nah, takdir apakah yang akan menanti Arslan? Apakah dia akan terlempar ke dasar jurang neraka atau tidak guys? Serta bisakah dia merebut kembali kerajaannya yang telah jatuh karena dikhianati oleh kerajaan Lusitania? Nah, itu dia guys, 11 daftar anime dengan MC semakin kuat setelah dikhianati guys. Yang tentunya animenya ini sangat wajib nih dan sangat memiliki alur cerita yang sangat menarik. Yang tentunya untuk kalian yang belum tonton sangat wajib untuk menontonnya guys. Apalagi kalian yang penggemar atau yang menyukai alur cerita yang dikhianati dan kemudian menjadi kuat gitu, overpower guys. Cocok banget nih untuk kalian tonton. Nah, semoga saja untuk list kali ini dapat menambahkan anime yang ingin kalian tonton guys, sembari mungkin menemani kebosanan kalian di rumah. Nah, dan untuk kalian yang memiliki rekomendasi lain dengan genre di atas, bolehlah kalian taruh di kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tonton bisa mengetahuinya juga. Sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.